tapi kedudukan kita di ASEAN adalah tempat ketujuh. Tempat ketujuh selepas yang pertama Indonesia. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Pejabat Malaysia cakap kekuatan militer Malaysia gampang dilumpuhkan. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Yang kedua, penjahat dari Malaysia dengan mudah dilumpuhkan oleh tentara dan polisi Indonesia ketika macam-macam di wilayah perbatasan Indonesia. Keunggulan teknologi dan strategi membuat Indonesia semakin dominan di perairan. Sementara itu, Parlemen Malaysia sibuk membahas anggaran pertahanan yang minim. Banyak anggota yang kecewa karena militer Malaysia dianggap paling lemah di Asia Tenggara. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Beli yang kita baru. Jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. air sekali tuan yang betul, penekanan terhadap sektor pertahanan negara. Sebagai anak bekas tentera, saya ingin mengupas sedikit tentang bajet Kementerian Pertahanan. Bagi Belanjawan Madani 2025, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan sebanyak 21.13 bilion. Ianya meningkat daripada 19.73 bilion pada tahun 2024. Namun, daripada bajet tersebut, hanya 13.64 bilion adalah belanja mengurus dan hanya 7.49 bilion belanja pembangunan termasuk pembelian aset tentera. Jadi jumlah bajet 21 bilion ini sebenarnya hanyalah sekitar 5% saja daripada keseluruhan bajet negara. Ianya sangat rendah kalau kita tengok dengan bajet negara serantau kita di ASEAN. Menurut maklumat seperti Defense Security Asia, Global Firepower 2024, Wikipedia pun ada dan lain-lain, jiran kita Singapura saja membelanjakan lebih 65 bilion RM, bukan Sing dolar, RM 65 bilion setahun. Kalau Singapura anggarannya gede banget. Jadi walaupun lebih gede daripada global, Indonesia, Malaysia masih dalam lingkungan 50 kuasa dan walaupun negaranya kecil, tetapi kedudukan kita sebenarnya nombor 42 dunia, tapi kedudukan kita di ASEAN adalah tempat ketujuh. Tempat ketujuh selepas yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina dan yang keenam Myanmar.
dan kita tempat yang ke-7 dari segi kekuatan ketenteraan. Benda ni bagi saya adalah satu yang tidak patut berlaku, kerana sepatutnya perbelanjaan bajet kita ni walaupun dari dulu memang 5%, tapi kita harus tengok juga perbelanjaan serantau macam mana negara-negara jiran kita. Kita harus seiring sebenarnya dengan perbelanjaan negara serantau. Jadi berpendapat kerajaan seharusnya mengeluarkanlah belanja pembangunan yang lebih untuk ADM supaya pertahanan negara ni adalah seperti isu pencerobohan Laut Cina Selatan, tragedi dulu Lahad Datu dan sebagainya. Sepatutnya ia menjadi satu pengajaran untuk kita. So kita akan berbincang dengan segala kepakaran dalam TUDM, dalam Angkatan Tentera Darat dengan PAT, dengan semua bahagian perolehan. Kita nak meletakkan semula. Sekarang ini kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor 1 semula. Wow. Terima kasih. Malu besar Helikopter saja nyewa. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Aksi kejar-kejaran antara kapal pengawas Hiu 03 dengan kapal berbendera Malaysia ini terjadi di Selat Malaka, Kepulauan Riau. Kapal asing ini ditangkap karena kedapatan menangkap ikan secara ilegal. Selain tidak memiliki izin, kapal juga menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring atau troll yang terlarang. Setelah diberhentikan, kapal membawa 5 orang termasuk nahkoda berkebangsaan Myanmar. Kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dipakai kapalnya lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Jadi ini adalah kecenderungan nama-nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan, kita musnahkan, dipakai lagi oleh negara tersebut. Adu kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Inilah perbandingan kekuatan keduanya. Adu anggaran militer negara, jelas Indonesia jauh lebih unggul. Kemudian kita lihat peringkat militer dunia. Indonesia masih lebih baik. Lalu perhatikan jumlah militer aktifnya. Indonesia pun lebih unggul. Adu jumlah pesawat tempur. Indonesia masih lebih dominan. Adu jumlah helikopter tempur. Indonesia juga lebih unggul. Adu jumlah tank tempur. Indonesia unggul cukup telak. Adu jumlah kendaraan lapis baja. Kali ini Malaysia lebih unggul. Adu jumlah artileri roket gerak. Indonesia kembali unggul. Penutup adu jumlah kapal selam. Alhamdulillah Indonesia mampu unggul. Mengerikan, Prabowo Subianto bikin kekuatan militer negara Indonesia semakin sangar, membuat negara asing ketar-ketir. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mempunyai strategi untuk membuat efek jerah alias ditakuti oleh negara lain. Caranya adalah dengan memborong alat utama sistem pertahanan seperti senjata canggih dan juga kapal perang. Puluhan triliun siap dikeluarkan untuk membuat militer Indonesia semakin ditakuti oleh lawan. Investasi pertahanan ini memberikan keuntungan untuk masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk. Indonesia kini menjadi kekuatan terbesar di kawasan. Ketimpangan ini membuat rakyat Malaysia khawatir, apalagi Indonesia. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali di mana ada anggota parlemen Malaysia yang mengakui bahwasanya kekuatan militer Malaysia sangat lemah sekali dibandingkan dengan negara-negara jirannya seperti Indonesia, Singapura, Vietnam. Kenapa demikian? Karena Malaysia sekarang ini berada di posisi ke-7 untuk kawasan Asia Tenggara.
Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran sebagian dari pejabat di Malaysia akan lemahnya kekuatan militer yang sekarang ini dialami oleh Malaysia dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Dan tentunya usaha dari Malaysia untuk bisa memperbaharui, memperkuat alutsista militernya agak sedikit berat, karena kemarin juga kita dengar ada kabar dari Malaysia bahwasanya untuk bisa memiliki helikopter saja Malaysia kayaknya masih susah banget, dibela-belain nyewa dari Amerika. Tentunya hal ini tidak seperti apa yang dikatakan kalau Malaysia itu negara yang mempunyai ekonominya besar. Akan tetapi untuk urusan militernya Malaysia sekarang ini benar-benar tertinggal dari negara-negara tetangganya. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.